Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3. Kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembuatan Yogurt dengan Bioteknologi Konvensional. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Zahra Isnadalia. Nama saya Iqfa Safira Nayaska. Nama saya Misha Lauren. Nama saya Nida Alia Aisyah. Nama saya Nindyo Kumala Hanum. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya di sini ada keju, yogurt, tempe, dan juga roti. Berikut di bawah ini adalah pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Tujuan pembuatan yogurt yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan fermentasi dan yogurt. Yang kedua, untuk mengetahui peran bakteri Streptococcus salivarius thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan yogurt. Dan yang keempat, untuk mengetahui manfaat yogurt. Manfaat melakukan praktikum yogurt yang pertama, dapat mengetahui apa itu yogurt. Yang kedua, dapat mengetahui bakteri apa saja yang terdapat dalam fermentasi yogurt. Yang ketiga, dapat mengetahui proses pembuatan yogurt. Dan yang keempat, dapat mengetahui manfaat apa saja yang terdapat dalam yogurt. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu ada susu full cream 1000 ml dan plain yogurt. Untuk alat yang digunakannya ada panci, kain, plastik, wadah bertutup, dan sendok. Prosedur kerja. Langkah yang pertama yaitu masukkan 800 ml susu ke dalam panci. Panaskan susu hingga hangat sekitar 80-90 derajat. Setelah hangat, tuang susu ke dalam wadah. Masukkan 80 gram plain yogurt ke dalam susu, lalu aduk hingga tercampur dengan rata. Letakkan plastik di atas wadah dan kemudian ditutup dengan rapat. Setelah itu, masukkan kain ke dalam panci. Masukkan wadah tersebut ke dalam panci yang telah dilapisi dengan kain. Lalu, tutup panci hingga rapat. Kemudian, letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan diamkan selama 24 jam. Untuk lebih jelasnya, bisa menonton video berikut. Kenapa yogurt rasanya asam? Komponen susu yang paling berperan dalam pembuatan yogurt adalah laktosa dan kasein. Laktosa yang merupakan karbohidrat susu digunakan sebagai sumber energi selama pertumbuhan biakan bakteri dan akan menghasilkan asam laktat. Terbentuknya asam laktat dari hasil fermentasi laktosa menyebabkan keasaman susu meningkat. Yogurt bertekstur solid. Kasein merupakan komponen terbanyak dalam susu yang sangat peka terhadap asam. Dalam kondisi keasaman yang rendah, maka kasein menjadi tidak stabil sehingga kasein akan terkoagulasi membentuk padatan solid. Yogurt merupakan produk fermentasi dari susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Plain yang mengandung kultur Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, dan Streptococcus thermophilus yang dimasukkan ke dalam susu akan membuat susu menjadi solid dan menimbulkan rasa masam yang biasa disebut dengan yogurt. Kemudian tahap-tahap pembuatan yogurt. Yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan dilakukan untuk membunuh mikroorganisme pencemar, menurunkan potensial redoks campuran, dan menghasilkan faktor dan kondisi yang dapat menguntungkan perkembangan bakteri yang akan dimasukkan sebagai inokulum. Tahap kedua yaitu pendinginan, tahap ketiga inokulasi,
tahap keempat pemeraman atau inkubasi, dan tahap terakhir refrigerasi.